Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini, kalian sadar nggak sih, orang Indonesia itu paling mudah dibodohi dengan dalih agama. Orang Indonesia itu paling mudah dibodohi orang-orang yang memakai sorban, memakai jubah, paling mudah dibodoh-bodohi. Apapun yang dikatakan orang-orang yang bersorban, yang berjubah, dianggapnya itu selalu benar, kecuali sudah kepentok dilakukan suatu hal yang menyesatkan kepada dirinya, itu juga kadang masih ada yang menganggapnya benar. Kadang ada yang sadar bahwa itu sebenarnya salah, kelakuan mereka itu sebenarnya salah. Tapi ada juga yang sebagian menganggapnya itu sebagai anugerah benar, dan bersyukur saya digituin oleh seorang Habib. Nah, dengan harapan nanti masuk surga. Karena apa? Udah didoktrin dengan hal-hal yang berbau agama. Walaupun tujuan mereka itu sebenarnya adalah, kalau untuk wanita tuh apem. Nah, ini ada yang lagi viral lagi nih. Seorang Habib muda memperdaya seorang perempuan yang statusnya masih sebagai istri orang. Ini bukan kali pertamanya kasus semacam ini. Ini udah berkali-kali. Ini terjadi pada Habib muda yang memanfaatkan jamaahnya dengan ya hal-hal yang tidak senonoh seperti itu dia lakukan kepada istri orang. Di otak mereka itu orang-orang seperti misalkan yang dulu Habib Ali bin Jindan, kasusnya sampai sekarang nggak selesai. Ini Habib siapa itu, Habib muda pokoknya, yang sekarang ini Habib muda yang melakukan menjebak jamaahnya, dibawa ke hotel walaupun dia dikasih kamar sendiri dan si Habib ada di kamar sendiri, tapi ternyata si Habib ini masuk ke dalam kamar si wanita itu. Nah, seperti apa ceritanya? Biar kita dengarkan langsung dari yang bersangkutan. jadi beberapa ceramah itu sudah saya lihat, kemudian saya tertarik terhadap ceramahnya. Yang namanya saya sebagai jemaah, saya itu memberi salam di Instagram gitu kan. Saya memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum, dan kemudian beliau balas dengan sangat baik. Singkatnya, kami di situ sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Karena saya pada saat itu benar-benar ingin mendapatkan siraman rohani, karena kondisinya benar-benar saya drop mental, saya kurang kasih sayang suami gitu. Jadi saya benar-benar membutuhkan siraman rohani gitu, benar-benar dari agama gitu. Pada kesempatan itu kami berbincang, HRA pun, beliau pun tahu saya sudah memiliki seorang suami, dan beliau bilang kapan-kapan boleh bertemu sama suaminya juga, tapi itu hanya rencana saja. Kemudian di bulan akhir Mei itu saya itu pulang ke Serang Banten. Kemudian saya bilang ke beliau, kapan ada kajian di Jakarta, saya mau ikut kajian di Jakarta karena agar membuka pikiran saya juga dan menenangkan hati saya. Beliau bilang nanti di tanggal sekian ada, namun itu bukan jadwal kajian. Dia bilang saya pulang dari kajian di Banjarmasin, kita bisa ketemu, dia bilang seperti itu. Yang namanya jemaah yang benar-benar mengagumi ya, saya karena ada waktu ya saya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi gitu kan. Nah, sebelumnya saya juga memberitahu kepada teman-teman bahwasannya Habib itu tidak memfollow saya, tapi selalu men-stalk Instagram saya gitu. Jadi saya bikin story, beliau selalu melihat gitu. Saya bikin story selalu melihat gitu kan. Jadi memang beliau juga
mungkin apa ya, maksudnya menganggap saya gitu, memang menghargai saya gitu kan. Nah, pada tanggal 9 Juni itu saya bertemu di satu daerah Jakarta. Saya pergi dari Serang sekitar sore dan saya nyampe itu maghrib. Dan saya bilang bahwa saya sudah sampai di restonya. Beliau bilang, ini saya tegaskan, saya luruskan bahwa saya itu pertama kali ketemu beliau itu bukan di kamar hotel. Jadi saya itu ketemunya di restoran. Jadi restorannya itu berada di satu hotel gitu loh. Terus saya berbincang-bincang, saya pikir itu saya bertemunya itu dengan banyak kawan-kawan beliau gitu. Ternyata beliau sendiri, saya pun sendiri gitu kan. Di situ pun kami berbincang-bincang, di situ banyak orang yang melihat juga bahwa kami ngobrol tidak ada penyimpangan sama sekali. Beliau duduknya benar-benar jaraknya jauh dengan saya. Dan situ ada saksinya pelayan restorannya gitu kan. Sebentar ya teman-teman, saya nggak bacain komentarnya dulu. Nah, kemudian kami berbincang-bincang selama 2 jam. Beliau itu lebih menceritakan tentang dirinya gitu kan, dari nol dia sebelum berkarir sampai di detik saat itu gitu kan. Jadi saya juga banyak mendengarkan kisah-kisah beliau. Saya merasa tertarik juga, saya juga merasa bangga gitu terhadap cerita beliau sampai akhirnya menjadi di titik seperti itu. Kemudian setelah berbincang selama 2 jam itu, Habib menanya kepada saya mau pulang kemana. Kebetulan kan saya dari Serang, Banten, dan saya bilang saya rencana mau tidur di Kramat Jati tempat kawan saya namanya Milea. Saya bilang seperti itu. Terus beliau bilang nggak usah pulang, nggak usah ke tempat teman kamu atau pulang ke Serang, kasihan jauh, istirahat aja biar saya bukakan kamar di sini. Saya namanya baru kenal juga, terus dia adalah seorang Habib. Saya demi Allah saya nggak mau merepotkan beliau. Saya di situ ada sempat penolakan, tidak usah, terima kasih Bib, saya bilang kayak gitu kan. Saya tidur di tempat teman aja, saya juga nggak bawa pakaian ganti, paling nanti minjem baju ke teman saya bilang gitu. Terus beliau bilang nggak apa-apa, nanti saya bukakan kamar barunya. Ya beliau ngomong gitu, saya juga nggak menolak gitu kan, karena memang perjalanan apa sih ini Kak, bukan apa-apa, keluar aja. Abis itu saya ya yang namanya ditawarin kamar, terus ya udah saya gitu kan. Nah, akhirnya beliau kasih akses kamarnya itu kepada saya. Saya pikir saya terima, saya pikir kamar itu adalah hak untuk saya pribadi karena beliau sudah ngasih ke saya. Kemudian beliau masuk ke kamarnya, saya juga masuk ke kamar saya. Beberapa menit kemudian itu saya sedang berbincang-bincang di handphone sama keluarga saya. Tiba-tiba saya nyeletuk gini, kok bisa masuk? Saya bilang kayak gitu. Ternyata kalian mau tahu, nah Habib itu masuk tanpa ketok terlebih dahulu. Saya di situ shock. Berarti dia memegang satu aksesnya. Berarti ada kan di hotel itu ada yang dapat 2 akses, ada yang cuma 1 akses. Nah di situ ternyata dapat 2. Saya nggak tahu bahwa beliau memegang 1 aksesnya. Saya juga berpikir seperti ini. Walaupun saya shock gitu kan, saya ini nggak tahu nih maksud beliau tanpa ngetok itu apa gitu. Kalau saya di situ posisinya lagi ganti baju, tiba-tiba beliau masuk, gimana perasaan kalian? Pasti shock juga dong. Jadi di situ, tapi di situ untungnya saya nggak lagi ganti baju atau bagaimana ya. Dan saya juga tahu diri itu kamarnya beliau gitu kan, beliau yang bayar gitu. Ketika itu pas beliau masuk ya saya persilahkan bahwa ini bukan sepenuhnya kamar saya persilahkan beliau untuk duduk di kursi yang berbentuk sofa gitu. Nanti ada fotonya kursi gitu. Beliau duduk di situ, saya duduk di kasur. Saya juga benar-benar menjaga jarak. Saya itu gini ya, walaupun saya senang gitu, walaupun saya sadar diri, saya juga tahu bahwa beliau ini seorang Habib gitu kan. Saya ini benar-benar berkata-kata aja tuh bener-bener di sharing, bener-bener takut gitu, nggak mau yang salah-salah ngomong atau bagaimana. Walaupun beliau bilang santai aja gitu kan, santai aja. Beliau pun ngajak saya ngerokok bareng gitu, santai aja, dia bilang kayak gitu. Iya Bib, saya bilang kayak gitu kan. Nah setelah itu dia bilang lanjutkan obrolannya. Nah waktu di bawah itu kan obrolannya itu lebih ke tentang beliau dari masa zaman dahulunya gitu kan. Nah di sini itu dia bertanya kepada saya, kenapa Kori bisa depresi? Akhirnya saya jelaskan depresi seperti ini. Dan tiba-tiba beliau ngajak saya untuk usaha bareng karena beliau tahu saya sebelumnya memiliki usaha dan itu jalan cukup mulus. Nah jadi saya itu ngasih tahu kan bahwa modalnya sekian Bib gitu kan, penghasilannya sekian.
Nah, beliau itu benar-benar yang antusias, benar-benar antusias. Saya sebagai orang wanita ya, wanita. Ini kita jangan membicarakan Habib dulu. Seorang wanita, ada orang baru kenal, tapi orang itunya yang antusias kan kita masih bingung ya, apa ini orang benar gitu kan? Apa iya ini orang benar gitu loh. Tapi kan saya juga nggak berpikiran, oh ini nih Habib pasti benar, nggak mungkin terpleset omongan dia itu, nggak mungkin ada pembohongan, dusta keluar dari mulut, itu nggak mungkin gitu. Jadi saya mendengarkan dia. Beberapa kali dia minjem handphone saya untuk mengkalkulasikan gimana itu nanti modalnya itu, dan dia itu bener-bener, kalian tahu nggak, yang antusias banget. Kori, kamu harus buktikan kalau kamu bisa, dia bilang kayak gitu. Jangan stres lagi, kita usaha. Dia itu, jadi dia tuh tidak ngasih modal cuma-cuma, tapi dia bilang kita usaha bagi hasil begitu. Jadi kan saya juga ya sudah Bib, oke baik gitu kan. Saya juga nggak mungkin saya nggak ada berpikiran macam-macam gitu. Demi Allah nggak ada pikiran macam-macam. Kalau saya mau berpikiran macam-macam, saya di situ udah foto-foto beliau gitu kan. Saya video-video yang saya story-story, saya nggak ada. Saya di situ bener-bener dari Serang Banten ke Jakarta itu pure mau sharing tentang agama, tentang apapun itu yang saya mau pertanyakan. Karena saya itu bener-bener manusia yang depresinya parah, depresi akut. Saya sampai minum obat penenang yang dosisnya besar. Jadi sekali lagi saya tidak ada niat apapun kepada Habib. Saya juga berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana, baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya, bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolak juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya, astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Saya ini di sini niat datang nih nggak mau begini loh gitu loh, ngerti, paham nggak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi, udah Kori, mulai saat ini kita bangkit, doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya, ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang, aku udah nggak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang kan. Tapi Habib bilang, ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang, ajak suamimu. Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang, jangan Kori, lebih baik kamu membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya, bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Beliau bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana Bib? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itu ya, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik aja dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa ya seperti itu lagi gitu. Saya merasa astagfirullah dalam hatiku kan, tapi yaudahlah namanya. Di situ kita menyerap apa yang kita dapat, tapi kita diam aja dulu karena di situ kan Habib masih baik. Dan Habib bilang, saya mau ke kamar dulu, dia bilang kayak gitu kan. Nah aku pun izin, Bib,
saya mau izin bahwa saya ingin ngajak teman saya untuk tidur di sini, namanya Milea. Habib mengizinkan, silahkan untuk menemani kamu tidur di sini. Ya, terima kasih semuanya. Kemudian sekitar setengah jam kemudian datanglah Milea dan saya ajak ke kamarnya. Ketika Habib tahu yang tadinya bolak-balik masuk ke kamar saya tinggal buka aja karena dia memegang aksesnya, ketika beliau tahu di kamar ada teman saya, kemudian dia langsung ketok. Saya bukakan. Beliau sempat ketemu teman saya dan berbincang-bincang juga sama teman saya, basa-basi gitu, namanya siapa? Milea gitu kata temanku kan. Kerjanya gimana, di mana gitu-gitu. Iya, Milea nanti ikut aja sama Kori. Nanti Habib mau modalin Kori, Milea bisa ikut sama Kori, bisa usaha, karena di situ maafnya Milea ya. Milea juga posisinya memang janda gitu kan. Jadi Habib pun kayaknya mensupport untuk itu gitu kan. Nah, setelah itu beliau berpamitan untuk pulang balik lagi ke kamarnya. Malam itu beliau pulang ke Kuningan dan saya juga mempersilahkan. Jadi malam itu sudah selesai gitu, Nah, setelah itu besoknya demi Allah Rasulullah saya merasa bersalah. Saya langsung chat suami saya bilang, ya kita berpisah aja. Kenapa saya bilang berpisah aja? Karena saya udah dilecehkan. Saya tuh udah, walaupun saya nauzubillah midaliknya ya, walaupun saya mau, berarti saya sudah melukai hati suami saya dong gitu ya, menduakan dia. Jadi saya di situ demi Allah masih ada buktinya. Di esokan harinya saya minta ditalak di hari itu juga ditalak oleh suami saya. Nah, jelaskan dari beberapa orang Habib, tapi beberapanya itu banyak yang tersandung kasus-kasus semacam ini, memanfaatkan kesempatan demi sebuah apem. Tidak peduli itu dilarang oleh agama atau tidak, nggak mempedulikan dosa kan mereka. Tapi yang mereka katakan apa? Lebih berdosa kalau menolak keinginan Habib. Kalau untuk melakukan, Habibnya melakukan itu tidak kan mereka bahas itu sebagai dosa, enggak. Justru mereka mendoktrin orang-orang yang sudah mereka lakukan itu, agar mereka itu malah lebih bangga kalau seorang Habib melakukan itu berarti suatu anugerah buat dia, buat si wanita itu, keberuntungan buat si wanita itu. Karena apa? Sudah menyenangkan si Habib ini tadi. Jadi sebagian korbannya malah bangga. Nah, ini kalau yang waras katanya sih ada gangguan mental. Ada gangguan mental, malah beliau ini waras, wanita ini, bahwa itu memang perbuatan yang tidak betul yang dilakukan oleh si Habib ini. Justru mereka orang ini mengungkapkannya di media sosial agar yang lain itu sadar tidak terjadi lagi korban-korban seperti dia. Bukan malah bangga. Justru malah yang ada gangguan mental yang mengungkapkan ini. Kalau yang waras-waras kok malah diem. Coba korban-korban yang lain mungkin malu mau mengatakan ini, atau mungkin bangga telah melakukan ini. Karena apa? Itu tadi diloloh dengan doktrin-doktrin yang berbau agama. Karena Indonesia itu memang orang itu gampang sekali dipengaruhi dengan hal-hal yang sedikit berbau agama. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar.